Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlinda Adelia dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Disimak ya teman-teman. Baiklah, pertama-tama kita mengukur tinggi badan kelas 12 IPA 2 yang beranggotakan 39 siswa. Teman-teman, kita telah mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik di kelas 12 IPA 2. Maka dari itu kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Baiklah teman-teman, kita lanjut mengenai permasalahan kedua, yaitu mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2 dengan menentukan jangkauan, banyaknya kelas, dan panjang kelas. Disimak ya. Yang pertama adalah jangkauan. Kita akan menentukan jangkauan. Jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jangkauan disimbolkan dengan J, berarti J sama dengan dapat kita ketahui bahwasannya nilai terbesar dari tinggi badan di 12 IPA 2 adalah 177. Dan yang nilai terkecil di tinggi badan di kelas 12 IPA 2 adalah 146. Jadinya J sama dengan 177 dikurang 146 sama dengan 31. Yang kedua adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas kita cari dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya siswa di 12 IPA 2, yaitu 39. N-nya kita ganti dengan 39. Jadi, banyaknya kelas dengan simbol K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 39. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 39 adalah 1,5911. Sama dengan 1 ditambah 5,25063. Dengan hasil 6,25063. Kita bulatkan menjadi 7. Yang ketiga adalah panjang kelas. Kita akan mencari panjang kelas dengan rumus J dibagi dengan K atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauannya adalah 31 dan banyaknya kelas adalah 7. 31 dibagi 7 sama dengan 4,429. Kita bulatkan menjadi 5. Selanjutnya adalah permasalahan ketiga, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Yang pertama ada kolom nilai. Kolom nilai kita isi dengan nilai terkecil yaitu 146. Kita ketahui bahwa panjang kelasnya adalah 5. Berarti 146, 147, 148, 149, dan 150. Berarti nilainya kelas pertama adalah 146 sampai 150. Lalu untuk kelas yang kedua yaitu dimulai dari 151. 151 panjang kelasnya adalah 5. Berarti 151, 152, 153, 154 sampai 155. Itu adalah kelas kedua. Kelas ketiga 156 sampai 160. Kelas keempat 161 sampai 165. Kelas kelima 166 sampai 170. Kelas keenam 171 sampai 175. Dan kelas yang ketujuh adalah 176 sampai 180. Pada kolom kedua dan ketiga itu adalah turus dan frekuensi. Nah, turus ini adalah garis-garis berjajar yang melambangkan bilangan. Untuk frekuensi adalah angka atau bilangan yang sering muncul pada semua kelas. Jadi misalkan di kelas pertama itu ada angka 146 sampai 150. Nah, frekuensi angka yang muncul dari 146 sampai 150 di kelas pertama adalah 3 misalnya. Nah, berarti turusnya adalah 1, 2, 3.
Untuk kelas kedua ada 151 sampai 155, itu frekuensinya ada 11. Berarti angka 151 sampai 155 yang muncul adalah 11, banyak 11. Terusnya bisa dilihat. Untuk kelas ketiga 156 sampai 160 itu frekuensinya ada 14. Di kelas keempat 161 sampai 165 frekuensinya ada 5. Untuk di kelas kelima 166 sampai 170 frekuensinya ada 3. Dan di kelas keenam 171 sampai 175 itu frekuensinya ada 2. Dan di kelas ketujuh 176 sampai 180 frekuensinya ada 1. Nah, frekuensi ini kita jumlahkan semua dan hasilnya adalah 39. Selanjutnya adalah kolom keempat dan kelima, yaitu tepi atas dan tepi bawah. Untuk tepi atas itu adalah batas atas setiap kelas atau angka terbesar di setiap kelas. Misalnya di kelas pertama itu adalah 150. Nah, tepi atas itu ditambah 0,5 berarti jadi 150,5. Untuk tepi bawah adalah batas bawah kelas dan dikurang 0,5. Misalkan di kelas pertama itu tepi bawahnya atau batas bawahnya adalah 146. Dikurang 0,5 berarti 145,5. Seterusnya untuk kelas selanjutnya tinggal ditambah 0,5 berarti di belakangnya ditambah 0,5 semua. Selanjutnya adalah kolom titik tengah. Nah, titik tengah ini adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Contoh, di kelas pertama itu batas bawahnya adalah 145,5 dan batas atasnya adalah 150,5, berarti dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 148. Nah, untuk cara cepatnya, kita ketahui bahwa panjang kelas adalah 5. Berarti, dari 148 tersebut, kita tambahin 5, yaitu hasilnya 153. Selanjutnya, begitu pula. Ditambah dengan 5, 153 ditambah dengan 5 adalah 158. Selanjutnya, 158 ditambah dengan 5 adalah 163. 163 ditambah dengan 5, 168. 168 ditambah dengan 5, 173. Dan 173 ditambah dengan 5 yaitu 178 untuk kelas terakhir tadi. Nah, titik tengah tadi kita jumlahkan, yaitu menjadi hasilnya 1141. Baiklah teman-teman, untuk permasalahan keempat kali ini kita menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 2. Jadi, untuk sumbu X itu adalah tepi bawah kelas dan sumbu Y adalah banyaknya frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat di sumbu X ada 145,5 yaitu tepi bawah kelas sampai 150,5. Nah, itu frekuensinya sebesar 3. Lalu untuk 150,5 sampai 155,5 frekuensinya adalah 11. Dari 155,5 sampai 160,5 frekuensinya adalah 14. Lalu 160,5 sampai 165,5 frekuensinya adalah 5. 165,5 sampai 170,5 frekuensinya adalah 3. Lalu 170,5 sampai 175,5 frekuensinya adalah 2. Lalu 175,5 sampai 180,5 frekuensinya adalah 1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke baik teman-teman, untuk permasalahan kelima ini maaf sebelumnya tata letaknya agak berbeda sedikit karena ada beberapa kendala. Jadi kita lanjut ya. Untuk permasalahan kelima ini kita menentukan nilai rata-rata median dan modus dari data tinggi badan peserta didik 12 IPA 2. Nah, yang pertama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Jadi di tabel pertama ini ada tinggi badan. Tinggi badannya itu sesuai kelasnya karena dari awal ada kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di kelas pertama ini tinggi badannya 146 sampai 150 dan seterusnya. Nah, untuk FI ini adalah frekuensi setiap kelasnya. Frekuensi nilai setiap kelasnya. Jadi sudah seperti yang dijelaskan di video sebelumnya bahwa frekuensi kelas pertama itu 3, frekuensi kelas kedua itu 11,
frekuensi kelas ketiga 14, frekuensi kelas keempat 5, frekuensi kelas kelima itu 3, frekuensi kelas ke-6 2, frekuensi kelas ke-7 itu 1. Nah, kita jumlahkan menjadi 39. Baik, untuk XI-nya itu kita sudah mencari di video sebelumnya, hasilnya adalah 1141. Nah, lalu kita akan mencari FI dikali XI. Nah, semua yang ada di tabel ini untuk memenuhi rumus-rumus yang ada di mean, median, dan modus ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke kolom yang FI dikali XI. FI dikali XI berarti 3 dikali 148, hasilnya 444. Selanjutnya 11 dikali 153, hasilnya 1683. 14 dikali 158, hasilnya 2212, dan seterusnya teman-teman. Dan FI dikali XI ini hasilnya semuanya dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 6182. Lalu selanjutnya di kolom selanjutnya kita akan mencari DI. DI itu adalah XI dikurang XS. Nah, kita akan mencari XS. XS-nya itu adalah 158. Dari mana teman-teman? Jadi kita mengambil frekuensi paling besar, yaitu dari 3, 11, 14, 5, 3, 2, 1. Frekuensi paling besar adalah 14 ya teman-teman. Maka kita bisa highlight yang baris ke 3, 1, 2, 3. Karena frekuensi terbesarnya adalah 14 teman-teman. Nah, karena frekuensi terbesarnya itu adalah 14, XS-nya itu berarti nilai XI dari frekuensi terbesar, yaitu adalah 158. Jadi kita masukkan XI-nya itu kan XI yang pertama 148, berarti 148 dikurang 158, hasilnya minus 10. Yang kedua 153 dikurang 158, hasilnya adalah min 5. Lalu 158 dikurang 158, hasilnya adalah 0. Selanjutnya 163 dikurang 158, hasilnya 5, dan seterusnya. Nah, untuk lebih gampangnya ya teman-teman, jika ini pokoknya si frekuensi terbesarnya itu kolomnya itu adalah 0. Nah, di atasnya itu karena dia panjang kelasnya adalah 5, berarti ke atas itu min, ke bawah itu plus, berarti ke atas itu min 5, min 10, terus kalau ke bawah 5, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20. Nah, selanjutnya kita akan mencari FI dikali DI. Nah, DI tadi kan udah ketemu ya setiap kelasnya, FI juga sudah ada setiap kelasnya, tinggal kita kalikan, berarti 3 dikali min 10, min 30, 11 dikali min 5, min 55, 14 dikali 0, 0, 5 dikali 5, 25, 10 dikali 3, 30, 15 dikali 2, 30, 20 dikali 1, 20. Nah, sekarang kita jumlahkan. Hasilnya adalah 20. Lalu untuk mencari UI teman-teman. Nah, kalau untuk UI ini sudah ada peraturannya. XS-nya itu kan ada di kelas ketiga, yaitu frekuensi terbesarnya ada 14. Nah, berarti semua kolom baris yang 14 ini dia tuh yang UI-nya itu diisi 0. Nah, ke atas itu berarti negatif, dari negatif 1 berurutan teman-teman, dari 0, negatif 1, negatif 2. Nah, ke bawahnya itu positif, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya teman-teman. Lalu untuk kolom selanjutnya ada FI dikali UI. Nah, FI-nya sudah diketahui semua kelas, dan UI-nya juga sudah diketahui, tinggal dikalikan. 3 kali min 2, 6, 11 dikali min 1, min 11, 14 dikali 0, 0, 5 dikali 1, 5, 3 dikali 2, 6, 2 dikali 3, 6, 1 dikali 4, 4. Nah, kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini kita bisa mencarinya dengan, nah, di sini kan 3, berarti ditulis di sini 3 teman-teman. Nah, lalu di sini 11, berarti 3 ditambah 11, 14. Jadi ditambah ya teman-teman. Lalu 14 ditambah lagi dengan 14 adalah 28. 28 ditambah 5, 33. 33 ditambah 3, 36. 36 ditambah 2, 38. 38 ditambah 1, 39. Jadi sudah ketemu semua yang kita cari ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari mean, median, dan modus.
Nah, pertama kita akan mencari mean terlebih dahulu. Mean itu ada 3 cara atau 3 metode teman-teman. Yang pertama itu ada metode biasa. Nah, metode biasa ini dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI sama dengan sigma FI dikali XI. Di sini sudah kita buat ya di dalam tabel, jadi kita tinggal masukkan, yaitu jumlahnya adalah 6182. Kita masukkan ke sini, 6182 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI di sini 39. Berarti dibagi 39 sama dengan hasilnya adalah 158,5. Lalu untuk cara yang kedua, ada rataan sementara dengan rumus X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI dibagi sigma FI. Nah, X bar S-nya sudah kita ketahui yaitu 158, tinggal masukkan ditambah sigma FI dikali DI. Nah, di kolom ini sigma FI dikali DI. Nah, hasilnya adalah 20. Berarti 20 dibagi sigma FI yaitu 39. Nah, 20 dibagi 39 adalah 0,5. Kalau ada seperti ini, kita utamakan yang pembagian terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi 158 ditambah 0,5 hasilnya adalah 158,5. Lanjut, ada metode pengkodean dengan rumus X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali UI dibagi sigma FI dikali panjang kelas. X bar S-nya yaitu 159 ditambah sigma FI dikali UI. Nah, teman-teman, hasilnya adalah 4. Kita masukkan 4 dibagi sigma FI-nya 39 dikali panjang kelasnya dari di awal sudah diketahui yaitu 5. Nah, tinggal kita bagi dulu 4 dibagi 39 lalu dikali dengan 5, hasilnya adalah 0,5. Nah, berarti tinggal ditambah 158 ditambah 0,5 yaitu 158,5. Jadi hasilnya sama semua ya, dengan 3 metode atau 3 cara ini hasilnya sama-sama 158,5. Lanjut di median kita cari. Nah, pertama di median itu kita cari N per 2-nya. N-nya itu kan banyaknya siswa ya teman-teman, berarti 39 dibagi 2, yaitu 19,5. Ini ada di kelas interval 156 sampai 160. Yang di sini ya teman-teman. Lalu untuk F-nya, frekuensi kumulatifnya yaitu 14. Dari mana? Karena kan di sini frekuensi terbesarnya 14 ya teman-teman. Nah, frekuensi kumulatifnya itu berarti di atas sebelum frekuensi si XS ini teman-teman. Berarti di sini frekuensi 14, berarti frekuensi sebelum berarti adalah 14 kan. Berarti di sini ditulis 14. Panjang kelasnya yaitu 5, FM-nya frekuensi. Nah, yang di sini frekuensi terbesar yaitu adalah 14, tinggal ditulis 14. L-nya itu sama dengan 155,5. Nah, dengan rumus ME sama dengan L ditambah N per 2 dikurang F dibagi FM dikali P. L-nya 155 ditambah N per 2-nya itu 19,5 dikurang F-nya itu 14 dibagi FM-nya itu 14 dikali panjang kelasnya adalah 5. Sama dengan ini tinggal kita kurangkan dan dibagi, jadinya 5,5 dibagi 14 dikali 5 hasilnya 0,4 dikali 5 ditambah 155,5 ditambah dikali dulu 0,4 dikali 5 sama dengan 2, jadi 155,5 ditambah dengan 2 hasilnya 157,5. Ini adalah hasil dari median. Selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, modusnya ini letak modus pada kelas interval 156 sampai 160 ya, sama kayak tadi. Nah, kita akan mencari L-nya dulu sama, yaitu 155,5. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, D1-nya itu 14 dikurang 11 sama dengan 3. D2-nya itu 14 kurang 5 sama dengan 9. Dengan rumus modus itu MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. L-nya itu sudah diketahui 155,5 ditambah D1-nya itu adalah 3 dibagi D1-nya 3 ditambah D2-nya 9 dikali dengan 5. 3 dibagi 3 ditambah 9 berarti 3 dibagi 12 dikali 5 ditambah 155,5. Nah, lalu
Ini hasilnya adalah 0,25. 0,25 ini dikali dulu dengan 5, baru ditambah 155,5. Nah, hasilnya setelah dikali adalah 1,25. 155,5 ditambah 1,25. Hasilnya adalah 156,75. Itu adalah hasil dari modus ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.